Sudah bisa dimulai, Bu Dita. Ada. Suruh chat graffiti. Yang itu kiri tapi. Aduh, sakit di Belum Pak Bos bilang ngapain mana lah berdua. Untuk topik pertama A dan pakai. Nah, tersebut dijawab Pak Julfi. Guru SMP Negeri Sukun Kabit Masih putus-putus, Bu Dita. Mau ini jaringannya nggak baik ya. Di sana. info guru angkatan 1 dan luar biasa pada Pak Zulfi untuk Halo, Jackson, Pak Zulfan ada? Pak Zulfan? Sudah ada di ruangan? Sudah ada di room? Oke, Bu oleh Oke, nggak kedengaran jadi nggak. Iya, Sorry, benar. Pak. Suara Bu Dita mungkin jaringan ya. Putus tuh jaringan. Baik, saya coba ambil alih sebentar, Bu Dita, boleh ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan Pekan Aksi Nyata Implementasi Kurikulum Merdeka, Platform Merdeka Mengajar yang diadakan oleh IGI Aceh Utara dalam program Meseraya IGI Aceh Utara, di mana kegiatan ini kami laksanakan. Putus-putus juga ya? Halo, putus-putus masih Bu? Enggak, Bu Iya, Sarifah. jaringan berarti memang seluruh Aceh sedang tidak baik sepertinya di malam. Suara Ipah udah pas tuh. Suara saya sudah oke ya? Udah. Angin nih, angin. Saya Angin, Pak, ambil angin. ini dulu ya, sambil saya ambil alih karena suara kita tidak jelas. Baik, sholawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, malam ini merupakan pertemuan kedua dari Pekan Aksi Nyata Implementasi Kurikulum Merdeka. Dan kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu bahwasannya kegiatan Pekan Aksi Nyata Kurikulum Merdeka itu berlangsung mulai tanggal 12 September sampai dengan 30 Oktober 2023. Nah, akhir dari kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu dapat mendesain aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas sertifikat 32 jam pelajaran yang nantinya akan kami bagikan apabila Bapak Ibu memenuhi syarat minimal kehadiran 90% dari total kehadiran yang kami berikan. Nah, untuk malam ini kita akan membahas terkait aksi nyata perencanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di mana sejatinya untuk narasumber yaitu saya sendiri, kemudian ada Pak Zulfan, beliau adalah guru penggerak Angkatan 1 dan juga pengajar praktik Angkatan 8. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 1 Lok Sukun dan juga menjadi Kabid Infokom IGI Aceh Utara.
Kemudian ada narasumber berikutnya yaitu Bapak Wandri Zaira. Beliau adalah guru PAI di SMK Negeri 1 Cotgire. Beliau juga aktif menjadi narasumber di MGMP KKG di Aceh Utara. Kemudian beliau juga merupakan pengurus IGI Aceh Utara. Baik, Bapak Ibu semuanya. Halo, Bu Dita, sudah dengar suara saya? Oke, sudah. Sudah oke, Bu Dita, boleh Baik. mempersilakan mungkin. Baik, untuk topik yang pertama. Untuk topik yang pertama yaitu tentang asesmen SMP, SMA, SMK, dan juga paket B dan C. Itu akan disampaikan oleh Bapak Zulfan Fadli. Kepada Bapak Zulfan Fadli, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dita. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak IGI Kabupaten Aceh Utara, pada Bapak Ibu pengurus IGI Aceh Utara, dan kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada kegiatan malam yang berbahagia ini. Pada malam yang berbahagia ini, Bapak Ibu izinkan saya yang menyampaikan praktik baik saya terkait dengan aksi nyata asesmen pembelajaran di tingkat SMP, SMA, SMK, paket B, ataupun paket C. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ibu. Ya. Oke, Pak Supan, sudah ini? Pak Zulfan. Tadi sudah nampak? Belum, Pak. Udah nampak Bapak Ibu? Sudah Ya. muncul Pak Ipan. Oke, Ya. oke, Maaf nampak. ya Bapak Ibu Silakan. sebelumnya. Sudah muncul ya nih. Langkah awal Bapak Ibu sama seperti hal yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, untuk memasuki kepada topik pembelajaran di PMM ini. Langkah awalnya kita akses dulu PMM, kemudian kita masuk kepada tentang pengembangan diri. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan asesmen di tingkat SMP, SMA, dan paket B ataupun paket C. Ya, di dalam asesmen SMP, SMA ini dia terkait tentang prinsip asesmen yang berpusat kepada murid pada pelaksanaan serta cara penggunaan hasilnya. Ya. Di dalam topik ini, Bapak Ibu, ya, ketika kita mengaksesnya, terdapat 3 modul. Yang pertama, modul pertama adalah terkait dengan memahami asesmen. Yang kedua, menyiapkan asesmen SMP, SMA, SMK, paket B, dan paket C. Yang ketiga, di sini adalah penggunaan hasil asesmen, menyiapkan asesmen SMP, SMA, paket B, dan paket C. Tentunya Bapak Ibu, untuk bisa Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata terkait topik asesmen ini, Bapak Ibu terlebih dahulu
harus mempelajari setiap modul yang ada di dalam modul pelatihan. Artinya, misalnya di modul pertama di sini, Bapak Ibu mempunyai 3 materi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama, terkait dengan prinsip dan fungsi asesmen. Yang kedua, metode dan format asesmen. Yang ketiga, ada kurikulum asesmen. Jadi, Bapak Ibu, ya, untuk merapat tercontrek ini tentunya Bapak Ibu harus membuka ataupun mengamati video yang ada di dalam materi ya sampai dengan hijau semua. Kemudian Bapak Ibu memberikan cerita reflektif terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu amati ya. Terus selanjutnya begitu juga dengan modul 1, 2, dan 3. Setelah Bapak Ibu membaca, memahami modul 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu telah mengerjakan hasil refleksi dan pengerjaan dari post-test, maka pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan sampailah kepada yang namanya aksi nyata. Aksi nyata di sini adalah praktik dari pemahaman terkait topik yang telah Bapak Ibu pahami dan Ibu pelajari dari modul 1, 2, dan 3. Dalam asesmen ini, Bapak Ibu, dalam asesmen SMP SMA untuk paket B dan paket C, ini ada pilihan aksi nyatanya ini ada 5. Yang pertama, melakukan asesmen formatif alternatif untuk guru. Yang kedua, melakukan asesmen awal di pembelajaran. Yang ketiga, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Yang keempat, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid, ini untuk kepala sekolah. Yang ketiga, yang kelima ada forum diskusi terarah mengenai pola pikir tumbuh. Ini untuk kepala sekolah juga. Jadi dari kelima ini, Bapak Ibu dapat memilihnya sesuai dengan peran Ibu yang ada di sekolah. Ya, untuk aksi nyata pada malam hari ini sesuai dengan aksi nyata yang telah saya selesaikan, saya mengambil aksi nyata melakukan asesmen di awal pembelajaran, yaitu asesmen diagnostik. Ya, sebelum Bapak Ibu mengerjakan di asesmen diagnostik ini, tentunya Bapak Ibu terlebih dahulu ya, memahami poin-poin apa saja yang diminta ketika kita akan merancang untuk pembuatan aksi nyata terkait dengan asesmen di SMP, SMA, SMK, paket B, dan paket C. Yang pertama, Bapak Ibu di sini dituntut pilihlah satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan di pembelajarannya. Artinya, ya pada saat nanti Bapak Ibu ingin merancang satu aksi nyata untuk asesmen awal di pembelajaran ataupun asesmen diagnostik, maka Bapak Ibu terlebih dahulu menentukan satu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan terkait dengan tergantung dengan bab apa atau materi apa yang akan Ibu sajikan kepada peserta didik. Yang kedua, rancanglah asesmen awal pembelajaran sesuai dengan langkah pada video awal asesmen pembelajaran. Artinya, Bapak Ibu di sini adalah merancang salah satu asesmen awal pembelajaran yang ada pada video asesmen awal pembelajaran. Artinya ini ada disampaikan di modul di pembelajaran pada topik tersebut. Ya, bahkan Bapak Ibu bisa melihat di modul 1, modul 2 di topik ini. Dan Bapak Ibu juga di sini bisa memanfaatkan perangkat asesmen yang tersedia pada fitur asesmen murid. Bapak Ibu bisa mendownload di sini bentuk dari asesmen murid sebagai rancangan asesmen awal di pembelajaran sesuai dengan langkah video. Jadi Bapak Ibu ya ketika merancang asesmen awal di pembelajaran bisa berpedoman kepada asesmen murid yang ada di fitur, ataupun Bapak Ibu bisa juga merancang sesuai dengan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Langkah ketiga adalah praktikkan rancangan tersebut. Yang keempat, buatlah rencana tindak lanjut dari hasil asesmen awal pembelajaran yang telah
dipraktikkan. Artinya, rencana tindak lanjut ini adalah setelah asesmen awal Bapak Ibu buat, tentunya kita mempunyai planning ke depannya ini mau diapakan. Makanya adalah di sini ada RTL dari hasil asesmen diagnostik yang akan kita praktikkan. Poin kelima di sini adalah ceritakan praktik awal pembelajaran, poin 1, 2, keempat kepada rekan sejawat. Artinya, ya, aksi nyata yang telah Bapak Ibu paparkan, yang telah Ibu rancangkan, paparkanlah kepada rekan sejawat, boleh itu kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian mintalah umpan balik berupa catatan dari mereka. Perlu diingat bahwasanya yang diminta kepada guru, kepala sekolah, ataupun pengawas hanyalah 2 pertanyaan yang ada dalam poin ini. Yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran? Di sini nanti kita meminta kepada rekan sejawat kita untuk memberikan paparan terkait dengan aksi nyata yang telah kita lakukan. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran di kelas serta bentuk intervensi kepada murid? Ya, di sini juga kita minta kepada rekan sejawat kita ataupun kepala sekolah untuk memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang telah kita buat. Setelah 5 poin ini kita selesaikan, maka barulah kita dapat mengunggahnya. Ada kelihatan? Ada kelihatan Bu Saripah, Bu Dita? Ada, Pak. Aksi Kelihatan, nyatanya, aksi nyatanya ada ya? Kita belum. Nampak. Aksi nyatanya sudah nampak? Udah. Udah ya? Iya. Ini salah satu bentuk aksi nyata dalam melakukan asesmen awal di pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, di sini tidak harus tidak harus mengikuti dari apa yang saya buat. Ini tergantung dari kreativitas dari Bapak Ibu itu sendiri. Ya. Belum nampak. Belum, Pak. Belum. Ini yang masih muncul, Bang, itu berupa template. Belum diklik, Pak. Aksi nyatanya belum. Sudah hilang semua. Udah? Oh, udah nih. Oke. Maaf ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang saya pilih, yaitu terkait dengan melakukan asesmen awal di pembelajaran. Dalam hal ini, aksi nyata yang saya buat adalah terkait dengan mapel saya, yaitu matematika. Ya, biasanya ketika saya membuat aksi nyata untuk topik di PMM ini, saya tidak langsung masuk kepada poin-poin apa saja yang diminta di dalam topik tersebut. Tetapi ya sebagai stimulus awalnya, tentunya saya menjabarkan 1 sampai dengan 3 slide ataupun 2 slide terkait dengan pemahaman apa yang saya dapatkan terkait dengan modul yang telah saya pahami di topik ini. Yang pertama, karena di sini kita mengambil tentang asesmen awal di pembelajaran, ya sebagai pengantarnya, saya sedikit ceritakan terlebih dahulu apa itu asesmen. Kemudian saya lanjutkan dengan apa itu asesmen diagnostik ataupun di asesmen di awal pembelajaran. Setelah paparan itu, rangkuman yang saya pahami di modul, barulah saya masuk kepada poin-poin yang diminta di dalam topik tersebut. Tadi lebih kurang ada 4 poin yang diminta dalam topik asesmen. Yang pertama, kita melakukan rencana asesmen diagnostik. Artinya, sebelum kita memasuki kepada pembelajaran, tentunya kita terlebih dahulu menyiapkan rencana dari asesmen diagnostik tersebut. Dalam hal ini diminta yang pertama adalah 1 tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu mau lebih daripada 1, silahkan. Dalam hal ini saya mengambilnya adalah kepada 2 tujuan pembelajaran pada materi aljabar. Ya.
Adapun pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik di sini saya buat adalah sebagai ya untuk merangsang pemikiran dari peserta didik ya untuk membangkitkan minat dan mempersiapkan siswa dalam mempelajari topik pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, kebetulan di sini saya mengambil topik aljabar ya. Adapun pertanyaan pemantiknya ini terkait dengan ya terkait dengan aljabar. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah rencana asesmen diagnostik ini dibuat, barulah kita masuk kepada instrumen asesmen diagnostik. Karena di sini adalah materinya tentang aljabar, ya, instrumen di sini adalah dalam bentuk seperti rubrik, ya, rubrik yang akan kita berikan penilaian. Yang pertama di sini ada namanya kriteria ketuntasan. Kalau kriteria ketuntasan, boleh Bapak Ibu menggantikannya dengan nama indikator. Ya, indikator, terus levelnya di sini, kalau saya ambil adalah belum memenuhi, sebagian kecil memenuhi, sebagian besar memenuhi, dan ada juga yang melampaui. Boleh juga Bapak Ibu, di sini kalau tidak memakai yang belum memahami yang ada di PMM tadi, yang asesmen di format yang ada di dalam dalam PMM, belum memenuhi sebagian kecil, sebagian besar memenuhi sampai dengan melampaui, boleh Bapak Ibu menggantikan dengan level mahir, ya, cakap, layak, sampai dengan belum layak. Ya, jadi kriteria di sini tergantung dari level tingkat kemampuan awal dari peserta didik kita. Sedangkan kriteria ketuntasan di sini adalah tergantung dari mapel apa yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Kalau di sini saya ngambil matematika, tentunya di sini kriteria ketuntasan yang akan saya berikan ataupun yang akan saya nilai kepada siswa saya terkait dengan pembelajaran matematika, terkait dengan aljabar. Ya, di sini ada indikatornya, ada 4 indikatornya, sedangkan levelnya di sini ada 4. Lebih daripada 4, Bapak Ibu boleh ya memakai level mahir, cakap, layak, ataupun belum layak. Ya. Di poin terakhir ada yang namanya rencana tindak lanjut. Ya. Berdasarkan tadi level, Bapak Ibu, saya membuat di sini levelnya ada 4. Ada kelompok yang melampaui, ada kelompok sebagian besar memenuhi, sebagian kecil memenuhi, dan belum memenuhi. Apa rencana yang akan saya lakukan ketika siswa saya ini berada pada kelompok melampaui? Tentunya dia ini akan saya berikan levelnya lebih tinggi, karena di sini kelompok melampaui adalah berada pada level teratas, otomatis rencana tindak lanjutnya pun akan saya berikan lebih daripada kelompok 2, 3, dan 4. Di kelompok 2 sebagian besar memenuhi, maka peserta didik rencana tindak lanjutnya ini tidak sebanding dengan yang melampaui, karena di sini ada tahapan level yang belum dikuasai oleh murid, sehingga dia ini berada kepada level kedua. Inilah salah satu bentuk rencana tindak lanjut yang akan yang diberikan kepada murid. Sebagai poin terakhir, Bapak Ibu, dari topik ini adalah kita meminta umpan balik kepada rekan sejawat, ya. Umpan balik di sini ya minimalkanlah 3, ya, minimalkan 3. Artinya mintalah umpan balik kepada rekan sejawat terkait dengan aksi nyata yang telah kita lakukan. Ya, yang jelas pertanyaan ini adalah diambil dari pertanyaan yang ada poin-poin ketika kita memilih topik aksi nyata, ketika kita memilih topik aksi nyata yang mana yang akan kita lakukan. Ya, di sini ada 3 saya ambil. Pertanyaan ini ada di topik di poin aksi nyata. Jadi itu saja Bapak Ibu terkait dengan aksi nyata asesmen SMP, SMA, SMK paket B dan paket C. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu saya persilahkan di sesi
selanjutnya untuk bertanya jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu pertanyakan terkait dengan aksi nyata yang telah saya lakukan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dita selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulfan Fadli yang telah memberikan ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana pengaplikasian dari aksi nyata beliau. Nah, asesmen sendiri itu sangat penting ya dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang topik perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C. Itu akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Daulay. Kepada Ibu Syarifah Daulay kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dwi Utami. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru berhadir di acara kegiatan Masyarakat IGI Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang sudah ikut join di kegiatan ini. Dan kegiatan ini berlangsung sampai 1 bulan Bapak Ibu ya. Dengan tujuan semoga kami dapat berbagi kepada Bapak Ibu dalam pembuatan aksi nyata. Baik, langsung saja Bapak Ibu karena tadi saya sudah mukadimah di awal sebelumnya. Jadi ini saya langsung saja mulai ke materi. Nah, alhamdulillah saya hari ini yaitu membawakan materi tentang perencanaan pembelajaran SMA, SMK dan SLB. Nah, izin share screen Bapak Ibu sebelumnya. Sebentar. Sudah kelihatan Bu Dita? Halo? Sudah. Bu, sudah. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan langsung menuju PMM ya Bapak Ibu. PMM ini sudah kita mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu untuk mengakses dari pelatihan-pelatihan mandiri dari PMM. Nah, pelatihan mandiri ini sendiri adalah bertujuan membantu kita Bapak Ibu memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka, di mana pemerintah menjadikan satu wadah yaitu platform Merdeka Mengajar untuk kita memahami tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana mulai dari perencanaan, menyusun asesmen, hingga membuat aksi nyata dari setiap pelatihan-pelatihan mandiri di sini. Bapak Ibu, akses pertama yaitu kita pelatihan mandiri pastinya, sama halnya saya hanya ingin menunjukkan di bagian mana topik perencanaan. Kemudian Bapak Ibu bisa ke topik ini. Nah, perencanaan pembelajaran itu ada di topik ketiga Bapak Ibu, yaitu perencanaan pembelajaran berhubung saya di sini. Jadi di sini yang tertampil adalah perencanaan pembelajaran SMA, SMK, dan paket C. Nah, itu secara menurut saya sepertinya tidak jauh berbeda ya dengan SMP ataupun SD Bapak Ibu. Mungkin di sini tidak semua di antara Bapak Ibu yang jenjang SMA. Nah, adapun di pelatihan perencanaan pembelajaran ini terdapat 3 modul Bapak Ibu. Nah, di sini modul pertama adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, SD paket A, SMP paket B, SMA, SMK, dan paket C. Kemudian, di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini, kita akan disuguhkan bagaimana membuat visi misi dari satuan pendidikan.
Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan Pak Julfan sebelumnya, jadi ini tidak terlalu panjang lebar lagi ya Bapak Ibu untuk menjelaskan ini. Hanya sedikit saja. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengakses video-video ini sebelumnya, sebelum kita membuat aksi nyatanya. Dan juga mengisi refleksi yang ada di sini. Ini untuk membuka ini Bapak Ibu silakan buka saja, klik aja di modulnya. Nanti akan ada beberapa video panduan, video penjelasan terkait materi perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu saya tampilkan banyak ya Bapak Ibu, hanya sedikit. Nah, kemudian di latihan pemahaman ini adalah latihan dari pemahaman yang 2 materi di atas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum melanjutkan ke cerita reflektif atau ke modul-modul selanjutnya, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan modul yang sebelumnya seperti latihan pemahaman ini dan juga memberikan cerita reflektif. Nah, kebanyakan cerita reflektif ini adalah disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di sini Bapak Ibu. Tidak semuanya sama ya Bapak Ibu ya. Namun ada beberapa modul seperti modul profil pelajar Pancasila, itu hanya menceritakan apa yang Anda dapatkan dari materi ini. Tapi kalau di perencanaan pembelajaran ini kita dibawa berandai-andai Bapak Ibu. Jadi sesuaikan pertanyaan reflektif ini, jawaban dari pertanyaan reflektif ini sesuai dengan pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya sama ya Bapak Ibu ya untuk menjawab cerita reflektif. Kemudian loading ya. Kemudian di perencanaan pembelajaran ini, selain kita disuguhkan dengan kurikulum operasional sekolah memahami capaian pembelajaran, kita juga diberikan contoh bagaimana memahami capaian pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu apabila tidak memahami tentang capaian pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat saja di pelatihan mandiri ini, di bagian perencanaan pembelajaran. Kemudian kita juga akan dijelaskan tentang merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Bahkan berikan contoh dari cara merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa dengan teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan mata pelajaran kita. Nah, di sini juga dijelaskan alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran dan bagaimana contoh dari menyusun alur tujuan pembelajaran. Di setiap modul akan ada post-test Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test ini sebelum ke modul-modul berikutnya. Nah, kalau di perencanaan ini ada 3 modul, di setiap modulnya akan disuguhkan post-test. Post-test ini biasanya tergantung dari jumlah modul. Kalau misalnya modulnya hanya 3, itu biasanya soalnya sekitar 8 sampai 10 biasanya ya Bapak Ibu ya, tergantung dengan modulnya. Nah, begitu juga di modul kedua dan ketiga. Di sini ada beberapa topik yang kita bahas, yaitu tentang pemahaman bermakna, merancang asesmen pembelajaran, ya di sini juga diberikan contohnya Bapak Ibu, dan merumuskan modul ajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memahami tentang modul ajar, Bapak Ibu bisa lihat di bagian perencanaan pembelajaran. Di sini kita akan diberikan contoh modul ajar dan kita ingin belajar bagaimana sih memodifikasi modul ajar tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saja di sini sudah diberikan dan sudah bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ada refleksi dalam pembelajaran. Nah, refleksi dalam pembelajaran ini ada hanya satu ya di sini. Ini refleksi sebagai bagian dari pembelajaran di SD, refleksi sebagai bagian dari pembelajaran di SMP, SMA, dan SMK. Nah, dan ini juga ada post testnya Bapak Ibu. Nah, setelah ketiga modul ini selesai, maka Bapak Ibu baru dapat menyelesaikan aksi nyatanya.
Nah, di sini alhamdulillah aksi nyata di perencanaan pembelajaran, topik perencanaan pembelajaran ini sudah divalidasi dan saya sudah mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Jadi kita ada banyak keuntungan mempelajari apa yang ada di platform Merdeka Mengajar. Selain kita memahami tentang kurikulum Merdeka, kita juga mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat itu dikeluarkan langsung oleh Kemdikbudristek ya, dan ditandatangani oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Itu Bapak Ibu. Sedikit saya akan menjelaskan aksi nyata yang ada di bagian modul perencanaan pembelajaran. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya stop screen yang ini, saya beralih ke aksi nyatanya Bapak Ibu ya, bagaimana jenis-jenis aksi nyata, pilihan aksi nyata yang ada di modul perencanaan pembelajaran. Kelihatan Bu Dita? Belum, Jelas. belum. Ini udah. Udah. Sudah muncul. PowerPoint ya. Stop ya. Ini udah hilang. Ya. Oke. Nah, baik, ini ada beberapa pilihan. Sebentar, masih loading ya Bapak Ibu untuk slideshow-nya. Oke, nah ini adalah perencanaan pembelajaran, beberapa pilihan dari aksi nyata yang ada di perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ini dari tampilan awal perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu, modul-modulnya ada 3 modul dan pastikan semuanya hijau, di checklist hijau baru bisa menyelesaikan aksi nyata. Nah, pilihan aksi nyata di modul perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 5 pilihan Bapak Ibu. Dan di sini hanya 3 yang bisa dilakukan guru dan 3 juga yang dilakukan kepala sekolah. Jadi masing-masing memiliki aksi nyatanya sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi beda-beda. Jadi Bapak Ibu membuat aksi nyata di perencanaan pembelajaran ini bisa memilih salah satu dari ini. Dari kelima ini. Tidak semuanya Bapak Ibu, tapi pilih salah satu. Nah, kita tinggal mencentang pilih ini aja. Sebelum kita pilih, pastikan kita sudah baca rinciannya, agar kita memahami bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat aksi nyata. Begitu. Nah, di pilihan pertama, aksi nyata yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Di bagian merumuskan tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu harus ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama, pahami dulu dokumen capaian pembelajaran mata pelajaran yang Anda ampu. Artinya kita sudah diberikan panduan tentang capaian pembelajaran sesuai dengan yang dirumuskan pemerintah. Kemudian, yang kedua, Bapak Ibu rumuskanlah beberapa kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Ya, satu fase itu tergantung ya Bapak Ibu, bisa satu fase itu terdiri 2 kelas, misalnya kelas 11 dan kelas 12 itu satu fase ya Bapak Ibu, fase F. Atau juga intinya kita dikenal dengan fase di sini ya Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda diperbolehkan berkolaborasi bersama guru satu mapel dalam satu fase. Nah, berkolaborasi antar guru satu mapel, artinya misalnya kalau guru agama, maka berkolaborasi merumuskan tujuan pembelajaran dengan guru agama, walaupun berbeda sekolah gitu Bapak Ibu.
Kemudian komunikasikan hasil rumusan poin 2, Bapak Ibu. Nah, kita kan tadi disuruh rumuskanlah beberapa capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Dan di poin 4, setelah kita rumuskan, kita komunikasikan hasil rumusan poin 2 kepada rekan Anda. Boleh sesama guru mapel, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, yang ke-5, mintalah umpan balik secara tertulis dan lampirkan dokumentasinya. Nah, di sini punya minimal umpan balik, Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat aksi nyata tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini umpan baliknya 3 orang. Dan pastikan Bapak Ibu umpan baliknya sesuaikan dengan pertanyaan yang diinginkan. Jadi umpan balik itu tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Tidak sekedar hanya buat umpan balik, oh bagus, tidak. Tetapi harus sesuaikan pertanyaannya. Apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi yang perlu murid capai? Nah, ini jelaskan alasannya. Misalnya, kalau misalnya mengajukan pertanyaan ini, umpan baliknya sudah memenuhi, sudah menunjukkan. Jelaskan alasannya. Di bagian manakah yang menunjukkan kompetensi yang perlu dicapai murid. Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran? Jelaskan alasannya. Jadi, pastikan Bapak Ibu ketika membuat aksi nyata, rincian-rincian ini harus diikuti Bapak Ibu. Karena mereka akan validasi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila salah satu di antara ini tidak sesuai, maka akan dilakukan perbaikan. Aksi nyata kita akan dikembalikan dan diminta untuk dilakukan perbaikan. Gitu ya. Ada rekan saya bolak-balik buat aksi nyata selalu perbaikan. Ada beberapa kemungkinan apabila aksi nyata Bapak Ibu itu perbaikan. Kalau dia tidak plagiasi, dokumennya tidak lengkap, atau tujuan rinciannya yang diminta, aksi nyatanya yang diminta tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Selanjutnya, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi, kalau misalnya kita memilih ini, berisi cuplikan kalimat capaian pembelajaran dan hasil tujuan pembelajaran. Nah, kalau tadi sudah Bapak Ibu rumuskan. Kemudian Bapak Ibu menyertakan dokumentasinya. Dokumentasi apa? Dokumentasi umpan balik dari nomor 5. Jadi Bapak Ibu satukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya bersama dengan dokumentasinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bersama dengan dokumentasinya apa? Dokumentasinya adalah umpan balik di nomor 5. Itu kalau Bapak Ibu memilih aksi nyata merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu memilih merumuskan pemahaman bermakna? Nah, berbeda lagi aturannya Bapak Ibu. Jadi setiap pilihan aksi nyata itu memiliki perbedaan aturan, perbedaan ketentuan yang diminta. Jadi kalau misalnya pemahaman bermakna, Bapak Ibu tentukan pemahaman bermakna untuk materi atau unit yang sedang atau akan Anda pelajari di kelas nantinya. Pemahaman bermakna dapat berupa misalnya aplikasi materi pembelajaran dalam keseharian murid atau aplikasi materi pembelajaran tersebut dalam 2 profesional. Yang ketiga, sampaikan pemahaman bermakna ini kepada murid. Anda bisa melibatkan orang tua murid, komunitas praktisi langsung untuk membantu menyampaikannya. Yang keempat, manfaatkan teknologi konferensi video atau rekaman untuk menghadirkan praktisi langsung ke kelas Anda. Nah, kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, kita membuat pemahaman bermakna kepada peserta didik, kita menghadirkan praktisi dari luar dengan membuat konferensi video atau bisa juga rekaman ya. Dan kemudian di sini mintalah umpan balik refleksi dari murid secara tertulis untuk jenjang PAUD dan SD fase A bisa secara lisan dengan menggunakan cara sendiri atau
metode yang disediakan di perpustakaan belajar. Nah, di sini adalah di perpustakaan ini bukan berarti umpan balik yang sesuai dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk merumuskan pemahaman bermakna ini adalah mungkin ini umpan balik dari kegiatan yang sudah dilalui. Jadi ini bersifat kembali kepada Bapak Ibu memberikan pertanyaan apa kepada peserta didik. Di sini tidak ada ketentuan umpan baliknya seperti apa Bapak Ibu. Cuman formatnya saja yang diberikan. Kemudian unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi pemahaman bermakna disampaikan yang di poin 2. Yang kedua dokumentasi kegiatan ya. Yang ketiga adalah umpan balik dari murid. Nah, dokumentasi kegiatan artinya ini sudah dilakukan kegiatannya dan didokumentasikan, dimasukkan ke dalam bentuk aksi nyata. Itu pilihan yang kedua. Dan pilihan kelima ketiga membuat dan memodifikasi rancangan pembelajaran. Ini bisa guru dan kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu juga bagi yang belum menyelesaikan aksi nyata, Bapak Ibu bisa membaca juga ketentuannya. Pastikan lagi ketentuannya ini sesuai dengan apa yang diminta dari aksi nyata tersebut. Saya lanjut aja. Yang keempat, ini juga diberlakukan untuk kepala sekolah, yaitu merumuskan visi misi satuan pendidikan. Nah, kalau di visi misi ini, ya, Bapak Ibu bisa membaca aksi nyata ini diperuntukkan bagi kepala sekolah. Artinya kita guru jangan memilih ini Bapak Ibu. Ini hanya untuk kepala sekolah. Kepala sekolah yang membuat aksi nyata ini. Jadi kalau untuk di perencanaan pembelajaran, kita hanya disediakan 3 aksi nyata. Begitu juga dengan kepala sekolah. Ya. Selanjutnya aksi nyatanya itu tetap kepada kepala sekolah. Misi satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu bisa baca bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca rinciannya gitu. Itu dia untuk bagian merefleksikan. Nah, selanjutnya mari kita lihat aksi nyata yang sudah saya buat Bapak Ibu. Jadi yang sudah sebagai gambaran Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata ini. Aksi nyata yang sudah saya buat. Dan yang sudah tervalidasi oleh tim validator di PMM-nya. Nah, kalau misalnya sudah aksi nyatanya sudah dibuat, maka rincian pilihan tadi sudah tidak terlihat lagi Bapak Ibu. Jadi kita langsung seperti ini. Nah, saya langsung perlihatkan saja untuk aksi nyatanya. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu aksi nyata yang saya buat, yaitu saya memilih aksi nyata merumuskan ATP dan TP. Ya, merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan ini saya lakukan berkolaborasi dengan rekan saya, Bapak Rizky Aulia. Kami merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran karena kami satu mapel, ya, pendidikan agama Islam. Jadi capaian pembelajarannya itu dituliskan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajarannya dengan membuat ya seperti format alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi intinya merumuskan alur tujuan pembelajaran ini adalah perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang berisi alur tujuan pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu bisa sertakan itu untuk menjadi aksi nyata di perencanaan pembelajaran. Apa yang harus Bapak Ibu tambahkan? Apakah cukup dengan alur tujuan pembelajaran saja? Tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat umpan baliknya sesuai dengan apa yang diminta pada rincian yang pertama. Tadi rincian yang pertama adalah kita diminta umpan balik apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jelaskan alasannya. Nah,
Jadi Bapak Ibu bisa cantumkan alur tujuan pembelajaran, maksud saya umpan baliknya bersama alur tujuan pembelajarannya. Umpan balik ini minimal 3 orang tadi Bapak Ibu diminta. Jadi 3 orang siswa, guru atau rekan sejawat disuruh menuliskan umpan balik terkait ATP yang sudah kita susun. Ya. Jadi di sini sudah ada alur tujuan pembelajaran, sudah ada umpan baliknya. Ya, ini alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Kelihatan mungkin Ibu Dita atau kekecilan? Sorry, pas. Terlihat. Terlihat. Ya, Bagi jelas yang ya? menggunakan laptop terlihat. Nah, ini alur tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini umpan baliknya di bagian bawah. Ya, Bapak Ibu, umpan baliknya. Kemudian berikan dokumentasi sedikit. Dokumentasi ini adalah dokumentasi seputar presentasi alur tujuan pembelajarannya. Ya, tempo hari ini saya tidak buat, dan aksi nyata saya disuruh perbaiki untuk menyertakan dokumentasinya. Nah, jika Bapak Ibu memiliki dokumentasi terkait ini, silakan Bapak Ibu cantumkan saja. Ini kebetulan adalah aksi nyata dokumentasi waktu kegiatan mempresentasikan modul ajar. Sebenarnya di sini Bapak Ibu saya cantumkan dan saya masukkan ke dalam dokumentasi kegiatan perencanaan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi perencanaan pembelajaran, Bu Dita. Saya Baik. kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifah Daula yang telah memaparkan tentang modul perencanaan pembelajaran. Terima kasih. Semoga pemaparan beliau dapat membantu kita untuk melakukan aksi nyata. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Wandri Zaira. Kepada Bapak Wandri Zaira, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, suaranya terputus. Nggak kedengaran suaranya. Pak Wandri, kalau bisa Pak, diperbesar putus. sedikit suaranya Pak Wandri. Pak Wandri jangan bisik-bisik Pak, nggak dengar. Karena Pak Wandri sangat dinanti-nanti malam ini. Ada suara saya? Kalau Ada, pakai tapi headset itu kecil, Pak. kecil, Pak. Pak Wandri mic-nya, mic headsetnya ada, mic headset. Mungkin di setelan Zoom ya Pak Wandri, mic-nya itu pakai dengan mic headset Pak Wandri. Pakai mic headset, jangan pakai mic speaker. Mana Pak Wandri? Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Jackson, Pak Wandri sudah oke? Pak Wandri. Ya, Baik, itu sudah muncul lagi Pak Wandri itu. Oke, Pak Wandri.
Pak Wandri sedang berada di suatu tempat yang sangat indah. Ada suara Baik. saya, Bu? Kedengaran Pak Wandri jelas. Ada, Pak. Kayak suara aslinya. Pak Wandri tidak muncul suaranya, Oh, Pak Pak. Wandri. Nggak ada lagi. Pak Wandri tidak ada suaranya. Pak Wandri kalau bisa pakai laptop saja suara yang ada. Suara laptop, jangan pakai headset, Pak Wandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas, Selamat Pak Wandri. malam, Bapak Ibu guru Aceh Utara yang hebat. Pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan pertama untuk membuka aplikasi PMM, sehingga di situ nanti kita akan tahu, tidak ubah dengan seperti Pak Julpan dengan Bu Saripah bagaimana untuk membukanya. Baik, sudah ada kelihatan situ? Sudah, Pak. Muncul, Pak Wandri. Lanjut. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Jelas. Baik. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Julpan dan Bu Saripah. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi PMM yang ada di Google. Kemudian ya kita pilih pelatihan mandiri. Setelah itu kita pilih lagi topik. Di sini ada beberapa Nggak ada suara ya. Pak Wandri. Pak Wandri. Pak Wandri. Kelempar Pak Wandrinya. Baik, sambil menunggu Pak Wandri, saya ingatkan kembali bahwa kegiatan kita ini dilaksanakan setiap minggunya, mulai dari tanggal 12 September sampai tanggal 31 September. Dan untuk mendapat sertifikat kehadiran harus sebesar 90%. Jadi setiap minggunya Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan Meseraya kita ini sampai tanggal 31 September, kemudian mengisi absensi sebesar 90% kehadiran, maka baru diberikan sertifikatnya. Pak Zulfan, apakah sudah kembali? Pak Wandri. Pak Wandri? Sepertinya kelempar jaringan Bu Dita, karena dari awal masuk tadi juga Pak Wandri sudah ini ya. Iya. Nah, berarti kita apa langsung sesi pertanyaan? di lampu barusan katanya beliau. Oh, alah. Langsung sesi pertanyaan aja sambil menunggu Pak ini. Boleh langsung sesi pertanyaan aja. Baik. Untuk Bapak Ibu peserta webinar Meseraya, bagi yang ingin bertanya boleh di kolom komentar atau tidak boleh mengangkat tangan atau raise hand ya. Bagi yang ingin bertanya sambil kita menunggu Pak Wandri kembali bergabung. Ada yang ingin bertanya?
Boleh diajukan di kolom chat. Boleh juga mengangkat tangan. Mungkin cukup jelas ya Bu Dita ya, karena memang kita tinggal hanya mengikuti langkah-langkahnya saja. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari saya ingin mana, Bu? bertanya. Sri Wahyuni, Bu. Ibu Sri Wahyuni ya. Ya, saya Dari mau nanya mana, ini. Bu? Ya, Bu Syarifah, kita kan tingkat Dari- SMA ini. Saya ada lihat di platform Merdeka Mengajar, di situ ada tentang aksi nyata membuat lingkungan fisik gaya teks di kelas. Assalamualaikum. Halo? Halo, ya Pak U, bisa diulangi? Halo, Bu. Bu. Ya, Ini boleh diulangi Bu Sri? Bu Sri Iya, Wahyuni? iya, Bu. Ini, Bu, saya kan udah ada buka di PMM. Di situ ada saya lihat membuat aksi nyata tentang lingkungan fisik gaya teks di kelas. Ya. Topik apa Bu ya? Nggak ingat lagi topiknya, Bu. Pokoknya ada itu kan tentang fisik gaya teks di kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, rata-rata saya lihat di Google, di YouTube, itu digunakan untuk tingkat SD. Apakah untuk kita tingkat SMA cocok digunakan gaya teks itu, Bu? Baik, oke. Mungkin saya tanggapi ya Bu Dita. Ya, baik. Silahkan Ibu. Nah, kalau di PMM, gaya teks itu saya belum dapat di bagian mana ya Bu ya, tentang topiknya, topik pembelajaran, topik yang Ibu maksud. Karena sepanjang saya lihat di sini kalau untuk SMA saja itu ada 30 modul, ya 30 topik, tapi tidak ada gaya teks itu. Tapi nggak mungkin, mungkin di dalam bagian-bagian modul itu ada. Nah, intinya kalau kita mengadopsi dari SD, ya Ibu, itu kalau misalnya aksi nyatanya kita adopsi dari SD, mungkin kita bisa sesuaikan dengan yang di SMA, gitu ya. Kalaupun memang ada aksi nyata tersebut di SMA, pastikan dulu Bapak Ibu di aksi nyata yang keberapa dan topik apa, sehingga kita mudah membuatnya dan melihat rincian dari aksi nyata tersebut. Nah, kadang kalau kita tidak jelas itu dari topik yang mana, nah kita ambil-ambil saja, itu tidak bisa Bu. Jadi pastikan dulu topik yang disampaikan di Google atau di YouTube itu yang tentang yang Ibu maksud, itu topik apa dulu, gitu ya. Misalnya di topik kurikulum merdeka, maka dia ada rincian tersendirinya untuk membuat aksi nyata. Topik merdeka belajar juga begitu, dan topik perencanaan pembelajaran juga begitu. Makanya tadi saya tanya, aksi nyata yang Ibu maksud itu di aksi nyata topik keberapa, begitu. Jadi kalau memang ada bagian itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita di SMA, gitu Bu. Iya, Bu, semalam kan ada saya buka, cuma nggak ingat lagi kan. Memang ada saya klik di ini membuat lingkungan fisik gaya teks di kelas. Kemudian saya lihat di YouTube rata-rata itu digunakan di tingkat SD. Saya pikir kan bisa juga kita manfaatkan di SMA dengan menggunakan budaya positif. Di situ bisa memasukkan kesepakatan kelas, saya pikir kayak gitu. Tapi saya belum buat, ragu-ragu. Rata-rata di YouTube digunakan untuk tingkat SD, saya lihat. Nggak saya dapatkan satupun di tingkat SMA, tapi terpikir dari saya bahwa bisa juga kita gunakan itu dengan memasukkan tentang budaya positif, Bu. Bisa kan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu kan termasuk juga dia gaya teks itu. Karena gaya teks itu termasuk dalam literasi, Bu ya. Iya, jadi kalau di SMA juga ada yang membahas tentang literasi juga, Bu. Ada juga disiplin positif. Nah, nanti bisa Ibu buat di bagian modul disiplin positif juga bisa mungkin ya. Kalau di sini Bu Nur Habibi barusan saya lihat di YouTube gaya teks, bukan gaya teks modul 6.
yaitu untuk SD berarti ya. Karena di Iya. PMM kita berbeda dengan SD dengan SMP. Jadi disesuaikan saja, Bu. Nanti yang SMA, misalnya Ibu melihat modul di SMA disiplin positif dan itu bisa dimasukkan dari bagian dari aksi nyata disiplin positif, maka boleh dimasukkan, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan panduan dan rincian yang diinginkan, ketentuannya. Begitu, Bu. Oke, Bu, makasih banyak. Nanti kalau saya dapatkan saya screenshot ya, Bu Syarifah. Boleh, Bu. Kirim WA Oke. saya, Bu, ya. Oke, yuk. Nanti saya share pribadi. Oke, makasih, Bu. Ya, terima kasih Iya, kepada sama-sama. Bu Sri Wahyuni dan juga Ibu Syarifah yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Pak Boleh Wandri udah hadir dilanjut, Bu. kembali? Hadir. Baik, Sudah bisa Bapak. dimulai? Sudah dimulai? Bisa. Bapak share screen-nya. Ya. Tidak bisa sharing nih Pak ya? Langsung ke ininya aja, Pak. Poin PPT mungkin untuk Iya nih, ini menyampaikan hasil. kok nggak bisa dikirim nih? Ini nggak bisa kebuka nih. Yes, disable the persistent screen sharing. Mungkin jaringan itu, Pak. Tadi baru saya mati Baik. lampu. Oke. Coba Bu, di sharing lagi Bu. Oh, nggak nampak ya? Nggak nampak Bu. Muncul? Baik. Udah. Oke. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami sebagian apa itu KKTP dan bagaimana model KKTP yang akan digunakan oleh para pendidik, baik itu di tingkat SD maupun SMP, SMA, SMK, dan paket C. Sebelumnya, saya akan sedikit memaparkan lagi bahwa dulu kita kenal dinamakan KKM. KKM ini adalah salah satu barometer atau tolak ukur para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada kurikulum Merdeka ini, maka keluarlah istilah yang namanya KKTP. Nah, sebelum saya menjelaskan KKTP sampai dengan jenis-jenisnya, perlu kita lihat bahwa pengertian daripada KKTP ini adalah merupakan serangkaian kriteria dan indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, untuk mengukur kemampuan peserta didik tentunya harus membuat yang namanya KKTP. Nah, tujuan daripada KKTP tersebut yaitu untuk membantu pendidik agar bisa memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Jadi dengan adanya KTP ini, kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa tadi dalam proses pembelajaran. Nampaknya bukan ini kayaknya nih. Bu Dwi. Ya. Nampaknya ini bukan yang ini kayaknya nih. Ada satu Bukan lagi, ini, satu Pak. lagi. Satu lagi. Cuman Ada yang satu. tadi yang saya buka, ntar lu. Coba tutup dulu Pak. Pak Wandri Ya, udah baik. bisa share screen. Pak Wandri bisa share screen. Udah bisa ini ya? Udah Oke. bisa. Bentar ya.
Tunggu sebentar. Iya, Pak. Nah, sebelum saya menunjukkan aksi nyata saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa jenis-jenis daripada KKTP yang akan digunakan oleh para pendidik. Ada nampak, Bu? Nampak Pak Wandri. Oke. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada 3 macam pendekatan untuk merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah ditentukan KKTP-nya, tinggal Bapak Ibu memilih dari ketiga ini. Kira-kira mana yang cocok untuk diberlakukan sebagai pedoman tolak ukur kompetensi kemampuan atau kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama di sini ada namanya deskripsi kriteria, di mana KKTP deskripsi kriteria ini dengan pendekatan disusun dengan cara menyebutkan kriteria-kriteria dibutuhkan sebanyak 4 atau 5 kriteria. Ya, disajikan dalam bentuk tabel kriteria dan diceklis dengan tingkat misalnya tidak memadai dan memadai. Nah, untuk mendesain atau memodifikasi pembuatan deskripsi kriteria ini, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman materi atau pelajaran. Yang ketiga, identifikasi indikator pencapaian, penentuan skala penilaian, modifikasi KKM atau KKTP. Nah, mungkin barangkali kalau saya sebutkan ini sangat panjang sekali, nanti akan saya share ini ya ke grup bahan-bahan ajaran saya ini. Nah, itu yang pertama adalah KKTP dalam bentuk deskripsi kriteria. Nah, modelnya seperti ini. Jadi di sini ada 3 kolom. Yang pertama kriteria ketercapaian, ya. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan di sini tujuan pembelajarannya. Yang kedua, ini adalah keterangan. Tidak memadai dan memadai. Hanya cukup Bapak Ibu ya untuk melihat kemampuan daripada peserta didik, lihat saja di sini apakah itu memadai atau memadai. Kalau memang itu dari tujuan pembelajaran itu memadai, maka berilah contreng. Ya. Setelah Ibu memberikan penilaian atau contreng di sini, maka buatlah kesimpulan di bawahnya. Peserta didik dianggap mencapai tujuan penilaian minimal 4 kriteria memadai. Berarti kalau seandainya di sini ada 4 memadai, berarti anak itu sudah tuntas. Ya, sudah tuntas. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak memadai 2, tidak memadai ada 2. Berarti di sini nanti ada keterangan berikutnya. Ya, di sini. Kemudian untuk model rubrik ya, KKTP yang kedua adalah rubrik, yaitu dengan pendekatan disusun dengan cara menyebutkan kriteria-kriteria dibutuhkan sebanyak 4 atau 5 kriteria. Ya, kriteria ini maksudnya adalah tujuan pembelajaran, Bu. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran kriterianya. Dalam bentuk tabel, kemudian juga sama diberikan checklist. Namun di situ, di dalam tabelnya itu beda. Belum berkembang, sedang berkembang, cakap, dan mahir. Kalau tadi di sini ada 3 kolom, ya, kriteria tercapaian, tidak memadai, dan memadai. Sedangkan yang ini, nah, sedangkan untuk rubrik itu ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 kolom. Kalau Ibu menambahkan tindak lanjut, silakan di sini nggak apa-apa, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran atau juga kriteria ketercapaian pembelajaran, ya. Di sini ada baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, di dalam memberikan suatu penilaian,
setidak-tidaknya kita harus menentukan cakap, ya. Kalau sudah cakap, itu sudah layak dia masuk kepada, yaitu sudah mencapai ketuntasan, ya, tidak perlu lagi remedial, ya. Tapi kalau di sini nanti ada beberapa indikator tujuan pembelajaran ini di kolom 2, ya. Di kolom 2 berarti nanti ada, ya, keterangan di sampingnya. Nah, ini model daripada KKTP menggunakan rubrik, ya. Jadi Ibu silakan masukkan dulu di sini kriterianya, kemudian nanti di sini ada baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, di sini nanti boleh Ibu menggunakan kata-kata atau juga memberikan tanda checklist. Yang terakhir yaitu adalah KKTP model interval nilai, ya. Nah, ini bentuk daripada merancang dan memodifikasi KKTP interval nilai. Nah, di sini Ibu harus paham, ya, dari 1, 2, 3 bagaimana cara memodifikasi atau merancang KKTP interval nilai. Adapun bentuknya seperti ini, Bu. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada 5 kolom, yaitu kriteria ketuntasan, belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan teks. Nah, di sini Ibu bisa memberikan tanda checklist, ya, kira-kira sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, ya, dari kriteria ketuntasan tadi, ya. Nah, ini saya ambil dari saya ambil contoh dari pelajaran PAI, yaitu tentang masalah mengindikasi hukum bacaan, yaitu izhar, ya, kemudian menceritakan asbabun nuzul, kemudian juga menjelaskan pesan-pesan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Nah, ini bentuk daripada KKTP interval nilai. Nah, untuk aksi nyata saya mengambil model KKTP interval nilai, ya. Interval nilai ini dia, ya. Baik, saya ambil untuk aksi nyatanya. Pak Wantri, mic-nya dibunyikan, Pak Wantri, mic-nya. Pak Wandri, suara mic-nya dibunyikan. Masih mati mic-nya Pak Wandri, coba di ini. Ada suara saya? Sudah muncul. Sudah, Pak. Ada? Sudah. Baik. Untuk aksi nyata saya mengambil model atau tipe yaitu KKTP interval nilai. Di dalam aksi nyata itu ditugaskan pertama adalah membuat tujuan pembelajaran. Sebagaimana tadi Ibu Syarifah mengatakan, kita merumuskan dulu tujuan pembelajaran. Apa yang kira-kira yang akan dicapai oleh si anak tersebut. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Ya, membuat rencana pembelajaran dari mulai kegiatan awal, ya, sampai kegiatan inti. Disinilah nanti akan kita lihat, ya, ketercapaian peserta didik pada tujuan pembelajarannya dilihat dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah itu barulah diberikan
bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi jangan kita nanti buat tujuan pelajaran begini-begini, namun evaluasi pembelajaran tidak sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru semuanya, jadi kalau untuk membuat sebuah evaluasi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga sinkron dan juga dapat kita menilai atau mengukur kemampuan siswa tersebut. Nah, ini saya buat evaluasinya ya. Nah, yang pertama di sini saya tampilkan dulu adalah ayat ya, ayat daripada Al-Maidah tentang kompetensi dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian juga di sini saya suruh mereka untuk menceritakan secara singkat asbabun nuzul dari Al-Maidah. Kemudian juga saya buat lagi di sini ya, potongan-potongan ayat sehingga mereka dapat menentukan hukum bacaan sesuai dengan tajwid. Dan yang terakhir ini adalah ya, mereka membuat atau menyajikan pesan-pesan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah tersebut. Nah, inilah merupakan lembaran evaluasi pembelajaran. Boleh itu menggunakan LKPD, boleh juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Alangkah baiknya Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan siswa tadi, ya, pakailah LKPD, lembar kerja peserta didik, sehingga di situ mereka melatihkan diri, ya, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, ini saya gunakan bentuk interval nilai. Nah, kriteria ketuntasannya, ya, itu yang pertama mengidentifikasi hukum bacaan, yaitu idgham rolfi, idgham bilaguna, matobei, mat wajib, mutasil, dan mad jaiz mufasil. Dari indikator kriteria ketuntasan yang pertama ini nanti kita lihat apakah si anak tadi muncul di 1, atau muncul di 2, atau muncul ketiga, atau muncul keempat. Ternyata si anak itu ya muncul di kolom 4. Berarti dia mendapatkan nilai 4. Ya. Jadi ini kita jadikan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Jadi kalau si anak itu mampu dia menjawab yang ada di indikator ini, ya, maka nilainya 4. Begitu juga selanjutnya indikator ketercapaian pembelajaran yang kedua menceritakan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul Quran Al-Maidah 48. Ternyata si anak tadi hanya sudah muncul di sebagian besar saja. Ya, maka di kolom 3 ini nilainya 3. Ya. Kemudian untuk indikator yang ketiga menjelaskan pesan-pesan terdapat di dalam Al-Quran Al-Maidah. Mereka menuliskan atau menyajikan pesan-pesan tersebut ya di dalam lembaran kerja peserta didik tadi. Ternyata mereka mendapatkan nilai 3, yaitu sudah muncul di sebagian besar. Nah, setelah kita melihat dari beberapa indikator ya, maka kita buatlah semacam penilaian ya, atau sebelum penilaian adalah rentang nilai. Nah, ini rentang nilai daripada interval nilai 0 sampai 40%. Di sini ada keterangannya ya. Kemudian 41 sampai 65% ya, di sini ada keterangannya. 66 sampai 85% sampai sini ya. Sampai juga 86 ya, 86 sampai 100. Nah, ini keterangannya. Nah, setelah kita menentukan rentang nilai interval nilai ini, maka kita mengetahui tolak ukur kemampuan peserta didik tadi dalam proses pembelajaran. Kalau timbul pertanyaan, Pak, dari mana ini, Pak? Ini sudah ada ketentuan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Silakan Bapak Ibu buka panduan tersebut. Sudah ada ketentuannya di sini ya untuk KKTP interval nilai. Nah, setelah mereka mengerjakan soal,
kita akan melihat berapa hasil yang didapati oleh seorang anak tadi. Ini salah satu adalah lembaran hasil kerjanya. Ya, ternyata ya anak yang pertama itu mendapatkan nilai 75. Ya, 75. Nih. Ya, 75. Dari mana ini 75? Kita lihat di sini. Di sini soal yang pertama, ya, bagian pertama ini 4. Ya, kita buat 4. Kemudian soal yang kedua yaitu 4. Ya, berarti 4. B ya. Soal bagian C atau yang ketiga itu 4. Maka dari nilai-nilai tadi itu si anak tadi sudah tercapai, yaitu pada kolom 4 tadi. Ya, pada kolom 4 tadi sudah tercapai keseluruhannya, ya, pada keseluruhan pada teks. Kita tambahkan ini 3, ya. Kemudian dibagi 12 dikali 100, maka anak tadi mendapat 100. Nah, inilah nilai yang akan diperoleh si anak tadi. Walaupun di dalam tabel tadi itu tidak dicantumkan nilainya, melainkan hanya kolom 1, ya. Itu tadi nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4 itulah merupakan nilainya, nilai secara keseluruhan. Kalau anak tadi dapat 2, maka di sininya 2. Kalau misalkan dia dapat 3, berarti dia di kolom 3 di sini, ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, si anak mendapatkan 83. Di sini anak soal yang bagian pertama 3 dia dapatnya. Kemudian di bagian soal kedua atau B 3, ya. Kemudian di soal ketiga 4. Pak, dari mana Pak ini 3, 4 ini? Dari ya kolom yang sudah disediakan tadi Bapak Ibu, ya. Nah, nih. Nah, yang terakhir itu contohnya anak mendapatkan 75. Yang pertama 2 nilainya bagian A, yang kedua bagian B 3, yang keempat bagian mendapat nilai 4. Berarti dia di bagian C ini sudah tuntas. Ya, sudah tuntas, artinya sudah tuntas secara keseluruhan teks. Yang ini ya, ini sebagian muncul. Ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal Bapak Ibu untuk melihat di sini saja. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya. Apakah ini? Nah, ini dia. Ini aja rumusnya, Bu. Jadi ada belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan. Berarti si anak itu sudah ada nilainya 4 kalau dia sudah muncul terlihat pada keseluruhan teks tadi, ya. Nah, itu contoh hasil daripada lembaran kerja mereka. Kemudian setelah kita menilai dari hasil pekerjaan mereka, ya, sudah melihat kompetensi mereka, maka buatlah kesimpulan di sini, Bu, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya buat, ya, peserta didik Safira Maulika telah mampu mengembangkan kemampuan mengidentifikasi hukum bacaan, menceritakan asbab nuzul, dan menyajikan pesan-pesan terkait ayat Al-Quran Al-Maidah sesuai tujuan pembelajaran. Nah, ini kesimpulannya, ya. Peserta didik sudah mencapai tahap 4 karena telah dapat menyelesaikan semua soal dengan benar. Di mana tahap 4-nya? Di sini, Bu, tadi. Ini dia. Berarti Safira Maulika itu sudah menyelesaikan soal-soal, ya, atau tugasnya tadi, sehingga dia terlihatlah pada keseluruhan teks. Maka 3 indikator tadi mendapatkan nilai 4, ya. Nah, kemudian untuk Poppy, si Poppy ini, ya, telah mampu mengembangkan kemampuan mengidentifikasi hukum bacaan, menceritakan asbab nuzul, dan menyajikan pesan-pesan terkait ayat Quran Al-Maidah sesuai tujuan pelajaran. Kemudian yang keduanya, peserta didik sudah mencapai tahap kolom 3 dan 4. Dari mana ini 3 ini? 4 ini tadi, Bu, di sini. Berarti si Poppy tadi dia hanya menjawab dapatnya 3, sudah muncul di sebagian besar. Ya. Kemudian di indikator kedua dia mendapat 3. Ya. Di indikator ketiga dia mendapat 4. Berarti 3, 3, 4. Nah, inilah nilainya tadi, ya. Nah, ini si Poppy tadi.
3, 3, 4. Ya, 3, 3, 4. Jadi dilihat dari kolom ya indikator penilaian tadi, Bu. Nah, setelah kita menyimpulkan atau memberikan kesimpulan hasil evaluasi peserta didik, maka kita buatlah rubrik asesmen formatif, ya, atau sumatif boleh juga. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa Safira Maulika nilai soalnya 3, nilai soal B-nya 3, nilai soal C-nya 3. Maka perolehan nilainya adalah 43%. Nah, tindak lanjutnya sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu lagi remedial. Berarti kalau anak sudah 83%, berarti sudah mencapai ketuntasan. Artinya tujuan pembelajaran sudah tercapai diraih oleh Safira Maulika. Dan juga berikut semuanya, ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang masalah KKTP, ya, yang dari aksi nyata saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wandri Zaira atas pemaparan yang beliau sampaikan. Terima kasih juga kepada para narasumber hari ini yang luar biasa hebatnya, yang membuat kita paham akan aksi nyata yang akan kita bisa lakukan selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar, di kolom obrolan, atau boleh juga mengangkat tangan, seperti itu. Ini ada satu pertanyaan. Untuk KKTP kita buat per CP atau modul ajar. Kemudian apa bisa divariasikan, sebagian CP menggunakan interval, sebagian lagi menggunakan rubrik. Baik. Pak Wandri? Ya, ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Irmi Mimi. Untuk Ya, ya. KKTP kita buat per CP atau modul ajar. Kemudian apa bisa divariasikan? Sebagian CP menggunakan interval, sebagian lagi menggunakan rubrik. Seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Jadi dari ketiga jenis KKTP tadi, itu dipilih salah satunya, Bu. Salah satu pilih. Kenapa? Karena nggak sama dengan KKM. Kalau dulu KKM semua sama dalam bentuk satu format, satu bentuk, ya kan? Tetapi kalau untuk KKTP pada kurikulum Merdeka ini, kita memilih salah satunya saja. Kira-kira mana yang akan digunakan sebagai pedoman atau panduan untuk tolak ukur ketercapaian kompetensi siswa dalam proses pembelajaran. Itu dia. Yang pertama tadi Bu Syarifah sudah mengungkapkan, kita harus merumuskan dulu tujuan pembelajaran. Dari CP itu kita rumuskan dulu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu nanti akan kita buat seperti kriteria ketercapaian tadi. Nah, baru dari situ akan tahu mana-mana yang akan dilakukan oleh si siswa dalam proses pembelajaran tadi dari tujuan pembelajaran. Jadi pilih salah satunya saja. Kalau misalkan bervariasi, ya, misalkan CP1 tujuan ini pakai menggunakan interval. Nanti untuk CP yang lain atau tujuan pelajaran lain menggunakan apa namanya rubrik gitu ya, rubrik atau deskripsi. Ya. Nah itu akan membingungkan kita. Jadi alangkah baiknya KKTP ini dibuat bukan hanya satu pertemuan saja, Bu, tetapi keseluruhannya. Ya, berapa TP ya, dari CP itu berapa TP Ibu buat. Jadi kita buat dalam 1 tahun, Bu. Nah, sehingga di situ Ibu akan mengetahui ya. Malam-malam kamu kangkung. Oke, itu aja, Bu ya. Jadi satu saja. Baik, terima kasih. Apakah ada ingin bertanya kembali? Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irmi Mimi, yaitu bagaimana menentukan nilai batas siswa sudah tuntas tidak perlu remedial. Misal, tadi siswanya mendapat nilai 75 atau lainnya sudah tuntas. Kalau harus remedial, berapa ambang batasnya? Terima kasih.
ambang batas untuk KKTP, Bu ya. Di dalam kurikulum Merdeka juga ada target, ada standarisasi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di situ kalau anak sudah mencapai 66 sampai 85%, berarti si anak tadi sudah mencapai ketuntasan, Bu. Beda dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka itu dari 75 sampai 84 itu belum mencapai ketuntasan, masih cukup. Ya, masih cukup. Tetapi siswa kalau sudah mendapatkan nilai 66 itu saja, maka si siswa tadi sudah mencapai ketuntasan. Jadi tidak perlu lagi dia remedial. Itulah keunggulan daripada kurikulum Merdeka. Jadi anak tidak dirugikan dan juga susah payah untuk merefleksi kembali atau remedial kembali. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu peserta kegiatan yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terus terang Silakan, Ibu. saya masih bingung sekali dengan penggunaan KKTP ini, terutama dalam aplikasi rapornya. Kami juga nggak tahu apakah aplikasi rapor yang kami gunakan sudah up to date atau belum. Jadi dalam aplikasi rapor itu yang punya IKM ini, kami tidak mengisi berapa misalnya nilai sebelum-sebelumnya kan kita mengisi nilai KKM-nya. Iya, Bu. Nah, tapi di kurikulum Merdeka ini kita tidak ada mengisi itu, tetapi nilai siswa itu yang 60, yang 90 itu deskripsinya saya lihat sama. Jadi pengaruh dari KKTP ini di rapor itu di mananya? Jadi saya sih masih bingung dengan KKTP ini. Apakah bisa saya dapat pencerahan di sini? Mungkin Oke, ada Bu. aplikasi rapor yang ter-update atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih, Bu. Iya, Di dalam rapor itu, Bu, kan, yang pertama di situ ada materi pokok, Bu. Setelah materi pokok ada tujuan pembelajaran. Habis pembelajaran itu ada ruang lingkup materi. Ya. Nah, maaf, ruang lingkup materi, tapi di situ nanti ada TP-TP-nya, Bu, ya kan? Jadi di situ ada TP1, TP2, TP3, sampai TP10. Kalau nggak salah dibentuk rapor di situ, Bu, ya. Nah, dari TP-TP itu, ya kan, Ibu bisa mengambil nilai-nilai yang tertinggi. Ya, nilai tertinggi, ya. Nah, bisa dimasukkan. Jadi boleh 2, boleh 3, ya, dari luar lingkup materi tersebut. Jadi kalau kita ambil semuanya nanti nggak akan cukup, Bu, kolom tersebut karena dia dibatasi sampai 10 TP. Misalkan ruang lingkup materi 1 ruang lingkup materi 1, ruang lingkup materi 2, ruang lingkup materi 3 sampai 5. Ya kan? Ruang lingkup materi itu kalau kita bilang namanya materi pokok ya, Bu ya, materi pokok. Ya, materi pokoknya. Nah, jadi kalau misalkan di situ materi pokok pertama itu ada 2, 3 yang muncul KKTP-nya yang bagus, masukkan aja, Bu. Nah, masukkan aja di situ, dilihat dari segi nilainya. Makanya si anak tadi, bila mana ada tidak tercapai, maka lakukanlah namanya remedial, Bu. Ya, kalau misalkan anak itu dapat 2 pada kolom 2 tadi, ya, misalkan soal pertama dia dapat 2, soal kedua dapat 2 juga, soal ketiga dapat 2, maka segeralah lakukan yang namanya remedial sehingga jadi si anak tadi itu tidak rendah nilainya begitu. Tapi kalau untuk di raport itu pilihlah yang kira-kira nilai yang paling tertinggi, ya. Karena acuan dari raport tersebut kita belum tahu sampai hari ini pun kita belum tahu bagaimana itu untuk memasukkan nilai anak tadi ke dalam raport itu dalam bentuk TP tadi, Bu. Nah, itu. Coba nanti Ibu buka kembali, situ ada ruang lingkup materi, Bu. Ya. Iya. Nah, Berarti KKTP ini lebih
lebih ke guru sebelum penilaian harian dia atau penilaian nilai dia sebelum nilai itu masuk ke rapor ya. Kalau di rapornya itu kalau dulu kan per mata pelajaran kan masuk itu kayak KKM gitu. Kalau sekarang enggak per mata pelajaran dia. Begitu Ya, Pak kira-kira. ya. Mm-mm. Kalau dulu kan kita semua nilai itu dimasukkan ya kan, Iya. mulai tugas, PR, UTS ya Bu ya kan, ulangan harian dimasukkan. Tetapi di sini tidak Bu. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu yang jadi patokannya adalah indikatornya, indikator ketercapaiannya itu yang kita buat tadi, yang kita rumus. Nah itu dia. Jadi kalau sudah tercapai anak ini, berarti anak ini sudah memiliki kemampuan untuk pada indikator ketercapaian tersebut. Kalau dulu kita melihat ini nilainya ini Bu ya. Makanya Bu itu situ tadi nanti saya akan kirimkan dalam membuat dalam membuat KKTP ini ada ketentuan-ketentuannya Bu. Jadi kita nggak sembarang membuat, tapi juga harus melihat beberapa poin-poin yang kita buat di dalam pembelajaran nanti itu. Iya, itulah yang sedikit membingungkan saya. Ketentuan KKTP ini kan ada dalam bentuk rubrik, ada dalam bentuk interval kan. Jadi bagaimana dia itu kan buat penilaian harian mungkin bisa penilaian persiswanya sesuai rubrik atau interval. Tetapi kalau untuk dalam pengisian KKTP ini kayak KKM dulu misalnya KKM-nya 65 gitu. Iya. Ya, langsung jelas berarti ini batas ketuntasan dia. Sementara untuk di rapornya itulah saya bingung itu kayak mana. Kalau misal ada aplikasi rapornya di-share di mana letak KKTP itu biar lebih jelas. Oke. Sebelum nanti Ibu melakukan pembuatan KKTP Bu, coba Ibu lihat dulu nanti format rapor kurikulum Merdeka. Di situ kan nanti ada mapel mata pelajarannya Bu ya kan, masing-masing mata pelajaran itu kan nanti ada materi pembelajarannya, ada lagi ruang lingkup materinya, ada tujuan pembelajarannya. Itu. Itulah satu lagi format kurikulum Merdeka ini kan ada yang online sistemnya itu ya. Satu. Gimana Bu? Yang online gitu. Rapor online itu ada? Rapor online? Iya benar Bu. Kalau untuk menambah Pak Wandri. Ya, silakan. Nah, kalau untuk rapor pendidikannya sendiri memang benar Bu ada di yang sistem online juga. Kebetulan saya guru mapel itu selalu mengisi rapor dari siswa yang kelas E kemarin ya, kelas 1 yang baru menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di rapor pendidikan, di rapor yang secara yang kita tulis, di situ memang ditetapkan KKM. Artinya KKM itu adalah kembali ke kita, Bu. Tidak ada ketetapan di sana. Maksud dari KKM ini adalah ambang batas yang ingin kita capai peserta didik. Itu juga memenuhi syarat sesuai dengan capaian pembelajarannya. Capaiannya artinya bukan sekiranya 60 pun Ibu buat KKM di situ tidak masalah. Jika memang capaian pembelajaran yang dimaksud, yang tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai begitu. Jadi ambang batas remedial tidak remedial ini adalah dia lebih kepada tercapai atau tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang disusun. Yang kita susun sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Dan juga di rapor secara online itu tidak semerta dengan nilai, tapi ada deskripsi, Bu. Artinya deskripsi ini menjelaskannya bahwasannya dia sudah mulai berkembang, sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi sebelum kita mengisi rapor, kita juga harus menuliskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita menuliskan tujuan pembelajaran di rapor itu, maka kita mencantumkan nilai. Kenapa dia tidak bisa menjadi 100? Misalnya nih, karena dia ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum dicapai. Jadi kita ada checklist-checklistnya di situ, Bu. Tujuan pembelajaran apa saja yang sudah
dia capai. Jadi itu untuk rapor online-nya. Untuk secara rapor tertulisnya, Ibu bisa melihat panduan dalam menulis laporan pembelajaran peserta didik. Ada panduannya, Bu, untuk kurikulum Merdeka. Oh, iya, iya. Begitu Pak Wandri, sekedar tambahan saja. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wandri dan juga Ibu Syarifah Daulat. Ada yang ingin bertanya kembali? Dibuka satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ibu Irmi Mimi, ya silakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya lebih penasaran ya. Tadi hanya di kolom chat kurang puas gitu Bu ya. Ya. Terkait asesmen kan kalau saya baca di permennya itu kan ada 3 ya jenis penilaian kita di kurikulum Merdeka kan. Mulai dari asesmen diagnostik, kemudian sumatif dan formatif kan gitu. Cuma tadi karena terkait dengan KKTP, saya pikir memang sesuai dengan apa yang Ibu Syarifah jelaskan ya. Artinya kita memang target kita adalah mencapai capaian dari pelajaran itu sendiri gitu, tanpa kita harus menggunakan ambang batas. Cuma karena ada tadi remedial dan seterusnya, jadi saya penasaran gitu, seperti apa gitu. Kemudian kalaulah memang anak-anak kita itu belum mencapai misalnya, artinya di rubrik yang udah kita buat misalnya di poin 2 lah kita bilang. Terus apa yang harus kita lakukan? Memang harus remedial sampai tuntas atau memang bisa misalnya di rapor kita tuliskan oh ternyata dia di CP ini belum mencapai seperti itu atau memang harus mencapai semuanya gitu sehingga jelas tergambar bahwa di rapor nantinya anak-anak itu memang semua CP sudah dia capai nilai dengan sesuai dengan rubrik misalnya di poin 3 misalnya minimal gitu sehingga dianggap dia tuntas gitu. Itu Pak Ibu bisa memberikan pencerahan sehingga ketika kita melihat nilai akhir memang anak-anaknya sudah layak untuk tuntas gitu. Atau semua CP memang harus tuntas dulu baru kita anggap dia tuntas gitu. Terima kasih Bu, Pak. Baik. Bapak. Untuk masalah penilaian ini bukan itu terus-menerus Bu, tidak terputus. Terus-menerus. Jadi sampai anak itu tuntas. Jadi sebelum tuntas itu jangan diberikan dulu apa namanya materi-materi yang berikutnya ya atau tujuan pembelajaran berikutnya, maka si anak itu harus dituntaskan dulu ya sehingga dia ya Pak lanjut. Jadi sehingga anak tadi itu ya kan tadi kan ada tuh rentang nilai tadi, rentang nilai interval. Jadi rubrik dengan interval itu hampir sama Bu. Jadi menggunakan penilaian angka dia. Ya, penilaian angka. Walaupun di situ di rubrik tadi tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, tapi tetap kita menggunakan interval 1, 2, 3, 4. Kalau dia contohnya 4 dapat 4 dari tiap-tiap 7 pelajaran, maka dia akan mendapatkan 100. Nah, dilihat di situ tadi Bu rentang nilainya. Nah, adapun tadi yang Ibu bilang tadi, itu penilaian ya evaluasi itu tidak terputus. Ya, jadi terus menerus. Nanti Ibu bisa lihat itu sudah saya share-kan ya apa-apa saja di dalam ketentuan-ketentuan daripada KKTP Bu. Ya, ini sudah saya share-kan Bu. Ini. Pak Wandri, izin menambahkan sedikit boleh? Boleh, silakan Bu. Jadi kan untuk KKTP kan ada yang menggunakan interval nilai dan ada yang menggunakan kriteria. Kalau tidak salah itu ada berapa 4 ya. Kalau kita menggunakan interval nilai, berarti kan ada ring nilai itu nanti penilaiannya masuk ke A, B, C atau D. Jadi di kurikulum Merdeka yang sepemahaman saya, interval nilai paling rendah itu 64. Kemudian kalau kita menggunakan KKTP berdasarkan kriteria, berarti dia dalam bentuk deskripsi kan capaian pembelajaran oleh peserta didik. Nah, untuk rapor sendiri kan kita yang pertama memasukkan lingkup materi. Kemudian dalam lingkup materi itu
ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Jadi setiap konten materi itu akan mempunyai TP yang berbeda. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka, kenapa yang anak-anak tidak boleh tinggal kelas? Karena masa capaian pembelajaran mereka itu satu fase, bermakna kan 3 tahun. Kalau misalnya kayak saya kan fase D SMP, dari kelas 7 sampai kelas 9, sampai mereka tamat masa penilaiannya, bukan per semester. Sehingga kan tidak ada anak-anak yang tidak tercapai KKTP tadi kan. Kemudian nanti kalau di assessment, setiap anak itu dianggap tuntas berdasarkan capaian pembelajaran mereka berdasarkan kompetensi yang dicapai dalam setiap fase. Karena kan karena kan kembali lagi tadi ke pembelajaran berdiferensiasi, kan capaian pembelajaran anak itu kan beda-beda. Jadi kalau anak kelompoknya yang tinggi, mereka akan mencapai level kognitif yang bagus menurut karakteristik mereka. Sementara anak yang kategori sedang dan rendah tadi ya disesuaikan. Makanya setiap anak itu tuntas berdasarkan capaian dan level pemahaman mereka. Jadi kan tidak bisa anak yang tidak bisa tadi kita sejajarkan capaian pembelajarannya dengan anak yang lebih pintar. Jadi kalau kita berpedoman pada itu, tidak ada anak yang tidak tuntas. Yang namanya pemberian remedial dan pengayaan dalam kurikulum Merdeka itu kan tetap. Tetapi kita memberikan remedial dan pengayaan itu berdasarkan level capaian tadi yang menurut kemampuan mereka, karena mereka itu capaiannya menurut grade-nya masing-masing. Jadi semua anak itu tidak sama. Kalau sama ya tidak kurikulum Merdeka. Itu aja Pak sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi tadi kan sudah sampai sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran itu tidak berhenti-hentinya terus-menerus untuk penilaian Bu. Tidak mesti harus remedial Bu, tapi dengan cara pendekatan-pendekatan lain bisa Bu untuk merubah daripada nilai atau kompetensi yang dia miliki tadi itu menjadi supaya lebih tinggi, lebih bagus lagi gitu Bu. Tidak mesti harus remedial. Bisa dengan pendekatan secara individu atau per kelompok ya kan. Mungkin tugas-tugas apa yang diberikan oleh gurunya sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai Bu. Jadi begitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Wandri. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka akan ditutup. Masih ada yang bertanyakan? Sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah saya kirimkan di dalam obrolan. Kemudian saya harapkan untuk Bapak Ibu peserta untuk tidak menyebarkan absensi di luar room Zoom. Kemudian sertifikat akan diberikan bagi yang mengikuti 90% kegiatan ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan setiap minggunya di hari Selasa dari tanggal 12 September sampai 30 Oktober. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, berarti sudah selesai sesi tanya jawab kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, narasumber yang hari ini luar biasa pemaparannya, sehingga kita semakin terbuka akan aksi nyata yang akan ingin kita kumpulkan, kemudian menambah ilmu bagi kita pada malam hari ini. Harapan saya semoga dengan diadakannya Pekan Aksi Nyata implementasi kurikulum Merdeka ini dapat membantu dan mencerahkan kepada Bapak Ibu semua saat melakukan dan mengisi aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya ingatkan kembali untuk minggu depan itu ada juga lagi kegiatan kita seperti ini di Mesiraya, yaitu tentang topik perencanaan berbasis data, kemudian ada raport pendidikan dan juga refleksi diri. Untuk terakhir kali, saya mohon kepada para narasumber untuk memberikan closing statement-nya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu dan juga kesempatannya. Jadi closing statement dari saya terkait aksi nyata ya, karena kita membahas aksi nyata, intinya kita harus bisa melihat aksi nyata mungkin dari teman kita yang sudah tervalidasi, tapi dengan syarat kita harus memodifikasi, karena di pelatihan mandiri saja kita boleh memodifikasi modul ajar yang ada di sana. Nah, begitu juga yang menurut saya menggunakan jika ingin membuat aksi nyata, Bapak Ibu silakan modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan malu untuk belajar hal baru, jangan malu untuk melihat yang baik. Jadi Bapak Ibu silakan terus berupgrade diri, meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru demi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau salah-salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Zulfan boleh memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih pada Bu Dita. Dari saya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan aksi nyata, kita tidak perlu memberikan istilahnya paparan terlalu banyak yang bertele-tele, yang pada akhirnya ketika divalidasi pun kita sering mengalami kegagalan. Karena apa? Karena sering saya melihat aksi-aksi nyata yang ditampilkan oleh para guru itu bagus-bagus semuanya, tapi jika poin yang diharapkan dalam aksi nyata itu tidak terpenuhi, maka aksi nyata itu tidak tervalidasi. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, ketika membuat aksi nyata, pahami terlebih dahulu poin apa yang diminta terkait dengan topik dari topik dari PMM tersebut. Sehingga nanti apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mau desain Bapak Ibu bagus ataupun biasa saja, asalkan poin itu terpenuhi, insya Allah itu akan tervalidasi oleh tim validator. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Julfan. Satu lagi diharapkan kepada Pak Wandri untuk memberikan closing statement-nya. Pak Wandri? Ada suara saya, Bu? Ada. Ya, Pak. Silahkan, Baik. Pak. Untuk masalah closingnya ini, ya, mungkin samalah dengan Pak Fadli tadi, Pak Julfan Fadli. Jadi di dalam pengisian PPM tadi, ya, disesuaikan dan lihat topiknya, jangan asal-asal saja. Dan kemudian saya harapkan kepada Bapak Ibu, kita harus banyak-banyak berliterasi, Bu. Dengan banyak berliterasi ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang kita peroleh, baik itu secara dari teman sejawat atau dari informasi yang lain. Jadi janganlah kita itu sungkan-sungkan atau malas-malas untuk mencari informasi dan belajar, terus belajar, Bu. Semoga kita ini sebagai pendidik yang bisa diharapkan dan diandalkan khususnya di Aceh Utara. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Wadri dan semua narasumber pada hari ini yang luar biasa. Saya ingatkan kembali untuk semua peserta bahwa daftar hadir sudah diberikan di kolom obrolan. Silahkan diisi daftar hadir. Kemudian daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah kegiatan berakhir. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.